Baik, di sini saya akan membaca hasil ringkasan saya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Jakaria Agus, NIM 1910416900, kelas A2 pagi. Mata kuliah, perilaku organisasi, dosen Adi Mursalin, SEMM. Sini saya diminta untuk meringkas bab 9 yang berjudul konflik dan negosiasi. Pendahuluan, dalam organisasi terdapat berbagai jenis karakter sumber daya manusia yang berbeda-beda. Ketika terjadi interaksi antar orang maupun kelompok, maka akan ada potensi munculnya perbedaan dan pergesekan. Perbedaan ini seringkali memicu timbulnya selisih paham antar karyawan sehingga menimbulkan persoalan. Jika persoalan tidak diselesaikan dengan baik, maka akan berdampak pada efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. Konflik dapat menimbulkan konsekuensi positif maupun negatif. Konflik yang berlarut-larut dapat menyebabkan dampak negatif terhadap organisasi. Oleh karena itu, konflik yang muncul dalam organisasi hendaknya mendapat perhatian agar tidak mengganggu produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, maka perlunya mengenali sumber konflik yang berasal dari organisasi. Berdasarkan jenis konflik, maka dibagi menjadi konflik intrapersonal, konflik antarpersonal, konflik kelompok, dan konflik organisasi. Dalam pengambilan keputusan yang tepat terhadap konflik dapat dilakukan dengan negosiasi dengan mempertimbangkan perbedaan pendapat, harapan, minat antar individu maupun kelompok. Pengertian konflik berasal dari kata Latin yaitu confligere yang memiliki arti kata saling memukul. Konflik merupakan sebuah keadaan di mana seseorang atau kelompok memiliki persepsi yang berbeda dengan pihak lain, dapat mempengaruhi secara negatif dalam pencapaian kepentingan dan tujuan. Menurut Campok, bahwa konflik sebagai anggapan bahwa adanya pertentangan kepentingan antar pihak yang satu dengan pihak yang lainnya secara negatif mempengaruhi. Konflik juga diartikan sebagai proses sosial antara dua yang atau lebih, yang mana salah satu pihak berusaha untuk saling menyingkirkan dan menghancurkan secara negatif terhadap pihak lain sehingga adanya salah satu pihak merasa dirugikan. Jenis konflik di mana terdiri dari hubungan tugas, yaitu penekanan konflik yang terjadi atas isi dan sasaran pekerjaan. Konflik hubungan, yaitu konflik yang terjadi berdasarkan pada hubungan internasional, dan konflik proses, yaitu konflik yang terjadi atas cara dalam melakukan pekerjaan. Pandangan tentang konflik. Traditional view of conflict atau pandangan secara tradisional, pandangan ini meyakini bahwa konflik yang terjadi harus dihindari karena semua konflik itu berbahaya. Pandangan tentang konflik ini pada umumnya terjadi pada tahun 1930 sampai 1940-an. Konflik akan mengakibatkan kerugian dan dipandang sebagai sesuatu yang berdampak negatif, buruk, dan berbahaya. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik dianggap sebagai kejadian yang alami, wajar,
yang tidak dapat dihindarkan kelompok maupun organisasi. Konflik ini tidak dapat dihindarkan sehingga perlu menerima keberadaan konflik tersebut. Pandangan tentang teori konflik ini berlangsung pada akhir tahun 1940 sampai di pertengahan 1970-an. Konflik tidak selamanya dianggap bersifat negatif, tetapi jika diolah dengan baik, maka akan menghasilkan dampak positif bagi organisasi. Dengan kata lain, konflik dapat diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat sehingga mendorong kinerja organisasi. Interactionist view of conflict atau pandangan interaksionis. Konflik fungsional dan difungsional. Konflik secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak kepada organisasi. Konflik terbagi atas dua berdasarkan manfaatnya, yaitu konflik fungsional dan disfungsional. Konflik yang bersifat fungsional mengakibatkan hal positif dan bermanfaat. Konflik yang tidak fungsional atau disfungsional mengakibatkan hal negatif atau merugikan. Dampak konflik fungsional dan difungsional dijelaskan sebagai berikut. Support dan Sintasi 2017. 1. Fungsional. Beberapa hasil fungsional dari konflik yaitu A. Menggerakkan dan merangsang kreativitas. B. Mendorong terjadinya inovasi. C. Mendorong pencarian solusi. D. Meningkatkan minat dan kegiatanmu. E. Mendorong adanya evaluasi diri dan meningkatkan perubahan ke arah yang lebih baik. F. Meningkatkan prestasi. Contoh adanya dua departemen dalam sebuah perusahaan yang memperdebatkan cara yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan. 2. Disfungsional. Konflik yang menghalangi organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuan. Disfungsional menjadi penghambat kinerja kelompok secara spesifik sehingga menurunkan efektivitas organisasi. Konflik yang menguntungkan dapat berubah menjadi konflik yang berbahaya. Hasil disfungsional konflik seperti A. Memunculkan ketidakpuasan. B. Menghambat komunikasi. C. Merugikan kelompok-kelompok. D. Adanya subordinasi tujuan kelompok yang dominan sehingga mengancam keberlangsungan organisasi. E. Menimbulkan sikap putus asa. F. Saling menjatuhkan. Menciptakan konflik fungsional dilakukan agar merangsang kreativitas individu maupun kelompok sehingga perlunya penghargaan terhadap perbedaan dan menghindari adanya hukuman penghindaran konflik. Karena batas konflik fungsional dan disfungsional sering kali kabur, maka untuk menentukan apa yang menjadi konflik fungsional, seseorang manajer perlu memahami hasil positif dan negatif dari konflik. Manajemen konflik melibatkan pemeliharaan konflik pada tingkat yang berfungsi untuk kelompok. Proses konflik. Step 1. Potential opposition or compatibility. Step 2. Confusion dan personalization. Step 3.
Internation. Step 4, Behavioron. Step 5, Algorithmes. Dapat dilihat pada slides. Terus jenis konflik dalam organisasi. 1. Konflik internasional merupakan konflik yang dialami seseorang yang berhubungan dengan dirinya. Konflik muncul karena A. Ancaman, B. Karena perasaan diperlakukan tidak adil, C. Karena seorang karyawan melihat tindakan dalam organisasi yang dia anggap ilegal atau tidak etis, D. Karena adanya tekanan peran dan ekspektasi, D. Karena tuntas tugas yang melebihi kemampuannya. 2. Konflik antarpersonal merupakan konflik yang terjadi antara dua orang atau lebih. Konflik antar individu seperti antara pelanggan dengan penjual. 3. Konflik antar kelompok merupakan konflik yang terjadi antar satu kelompok dengan kelompok lain yang bersifat kolektif. Beberapa faktor yang menyebabkan konflik antar kelompok antara lain disebabkan karena A. Ketergantungan kerja, B. Perbedaan tujuan, C. Perbedaan persepsi berkaitan dengan perbedaan sikap nilai antara anggota kelompok, D. Konflik yang muncul disebabkan adanya batasan tanggung jawab dan tujuan yang tidak jelas. 4. Konflik antar organisasi merupakan semua jenis konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. Konflik dapat terjadi antar unit baik secara struktural, fungsional maupun hubungan vertikal dan horizontal dalam organisasi. 5. Konflik antar organisasi merupakan konflik yang terjadi karena adanya saling ketergantungan antara perusahaan dengan perusahaan lain. Contohnya, adanya ketergantungan antara perusahaan dengan pemasok, distributor, maupun pelanggan. Pengertian negosiasi. Negosiasi diartikan sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dalam pertukaran barang atau jasa, sehingga menghasilkan kesepakatan kerjasama. Negosiasi diharapkan menghasilkan kesepakatan yang adil dan masuk akal, sehingga memuaskan kedua belah pihak. Strategi negosiasi. Negosiasi terdiri dari dua pendekatan antara lain sebagai berikut. Negosiasi distributif merupakan perundingan bersama yang menghasilkan pencapaian yang ditetapkan. Tujuan dari negosiasi distributif adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga terdapat situasi menang kalah. Dan negosiasi distributif adanya pihak yang merasa lebih dari pihak lain dan memiliki kepentingan yang berbeda dan memiliki hubungan kerjasama yang bersifat jangka pendek. Integratif merupakan perundingan yang puas atas hasil negosiasi dengan satu atau lebih penyelesaian dapat menciptakan pemecahan masing-masing sehingga masing-masing perunding mendapatkan keuntungan dan kemenangan. Model dari negosiasi memiliki 5 langkah antara lain sebagai berikut. 1. Persiapan dan perencanaan. 2. Penentuan aturan dasar. 4. Menjelaskan dan pembenaran. 4. Tawar-menawar dan pemecahan masalah. 5. Penutupan dan pelaksanaan. Perbedaan individu dalam negosiasi. Ada beberapa sifat yang mempengaruhi hasil negosiasi seperti sifat kepribadian, perbedaan gender, perbedaan kultur. Negosiasi menggunakan pihak ketiga
Terdapat 3 peran dari pihak ketiga, yaitu mediator, arbitrator, dan konsiliator. Widianto 2018. 1. Mediator, penengah. Mediator merupakan pihak ketiga yang bersifat netral, yang berfungsi untuk memfasilitasi penyelesaian negosiasi dengan menggunakan penalaran, pembujukan, pemberian usaha, dan saran alternatif sesuai dengan kapasitasnya sebagai fasilitator. Mediator bekerja untuk membantu kedua belah pihak dan mempengaruhi bagaimana kedua belah pihak. Rekomendasi: mediator tidak memiliki kuasa yang mengikat dan pihak yang terlibat dapat tidak menggunakan rekomendasi dari mediator. 2. Arbitrator atau wasit. Arbitrator merupakan pihak ketiga yang selalu menghasilkan penyelesaian dan memiliki wewenang memaksa agar terjadi sebuah kesepakatan. Arbitrator memiliki kewenangan untuk mendiktekan kesepakatan. Terus yang ketiga, konsiliator atau perujuk. Konsiliator merupakan orang atau pihak ketiga yang dipercaya dan netral, yang bertugas untuk menjembatani proses komunikasi antar kedua belah pihak yang bertegang. Konsiliator tidak memiliki wewenang mempengaruhi hasil negosiasi. 4. Konsultasi. Konsultasi merupakan pihak ketiga yang memiliki kecakapan dalam menyelesaikan persoalan maupun memfasilitas pemecahan masalah yang lebih difokuskan pada hubungan antar pihak dibanding isu yang subjektif. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang penyebutan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.